Judul firman Tuhan yang pertama dan yang terakhir. Yang pertama, saya akan menyoroti pertanyaan atau kalimat tanya yang pertama di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Kita lihat dulu di Perjanjian Lama. Apa kalimat tanya pertama di Perjanjian Lama? Jadi sekaligus berarti yang muncul di Alkitab. Yaitu di Kejadian pasal 3 ayat 9. Ketika Tuhan mencari Adam setelah Adam jatuh di dalam dosa. Hai Adam, Adam itu artinya manusia. Di manakah engkau? Hai Adam, di manakah engkau? Dan Adam menjawab, aku lagi sembunyi Tuhan. Sembunyi di balik pepohonan. Karena aku takut berjumpa dengan engkau. Yang dihasilkan oleh dosa, yang pertama-tama adalah rasa takut. Takutan itu adalah produk dari dosa. Jadi kata takut pertama itu muncul ketika manusia jatuh di dalam dosa. Adam menjawab, aku sembunyi. Emangnya Tuhan gak tahu kalau dia sembunyi di balik pohon? Tentu Tuhan tahu. Tapi sebenarnya Tuhan itu bertanya, where is your position? Di mana posisimu Adam? Di mana engkau berada sekarang? Jadi kadang-kadang manusia itu ditanya A, jawabnya B. Di mana engkau? Aku sembunyi. Ya sudah tahulah. Gak usah diomong, Tuhan tahu di mana kita. Jadi pertanyaan ini sebenarnya Tuhan bertanya, hai manusia. Ini ditujukan kepada manusia secara umum. Hai manusia, di mana posisimu sekarang? Di mana posisi saudara? Ini harus saudara jawab. Di mana posisi Anda? Mungkin di sini ya saya percaya semua orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Tapi mungkin ada 1-2 yang masih melenceng kemana-mana jalannya. Saya mau bertanya kepada saudara, di mana posisi Anda? Jangan sampai salah loh saudara. Jangan sampai salah, posisi Anda itu jangan sampai salah. Oh enggak apa-apa, saya masih punya waktu. Oh saudara-saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Teman saya sepelayanan tidur gak bangun lagi. Di mana posisimu hari ini? Kalau ada saudara yang masih bersembunyi, ayo keluar. Tuhan sedang mencari engkau. Jangan sembunyi, datang kepada Tuhan. Jadi kalau kita terpisah dengan Tuhan itu gak enak. Makanya saudara lihat bayi yang lahir, begitu lahir mengapa menangis? Gak ada bayi lahir. Senangnya hidup di dunia gak ada. Tapi begitu bayi lahir, mengapa? Karena ketika dia lahir, dia dipisahkan dari rahim ibunya. Dan perpisahan itu tidak enak. Yang tadinya dia ada di dalam rahim ibunya. Jadi ketika dia lahir, dia harus terpisah. Dia harus menghadapi dunia ini, maka di situ dia menangis. Makanya saudara jangan sampai hidup kita terpisah dari Tuhan ya. Tapi kita bersyukur karena Allah itu Allah yang mencari orang berdosa. Amin. Aku datang untuk mencari orang berdosa, kata Tuhan Yesus. Dan mendamaikan kita dengan Allah. Jadi perdamaian itu harus dua belah pihak. Allah menjadi manusia, itu berarti Allah turun satu langkah. Bukan satu langkah biasa ini. Allah atau katakan Allah maju satu langkah. Manusia juga harus maju satu langkah. Saudara. Gak bisa kalau cuma bertepuk sebelah tangan kan gak mungkin. Allah sekarang sudah merendahkan diri, dia menjadi manusia. Kalau manusia gak mau maju, dengan iman, dengan kerendahan hati, mengakui dan menerima dia, gak mungkin bisa selamat. Bisa keselamatan di luar Yesus. Nah sekarang saya mau bertanya pertanyaan yang berikutnya. Yaitu kalimat tanya pertama di Perjanjian Baru. Khususnya yang diucapkan Allah tentunya. Karena ada kalimat tanya yang diucapkan oleh orang Majus. Di mana raja yang baru lahir? Bukan itu maksud saya. Tapi pertanyaan atau kalimat tanya. Karena yang pertama tadi Allah yang bertanya, bukan? Nah sekarang di Perjanjian Baru saya mau mengajukan pertanyaan yang sebanding. Yaitu pertanyaan yang keluar dari mulut Allah. Yang pertama di Perjanjian Baru. Mari kita lihat ayatnya. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi. Di manakah engkau tinggal? Waduh senang ya. Karena di Perjanjian Baru situasi berubah. Allah yang tadinya jauh sekarang dekat. So itu pertanyaannya juga lain. Dan saya boleh katakan kalau pertanyaan di Perjanjian Lama itu ditujukan kepada manusia secara umum. Tapi pertanyaan di Perjanjian Baru ini ditujukan kepada anak-anak Tuhan. Tuhan bertanya kepada saudara dan saya, what are you looking for? Apa yang kamu cari?
Apa yang saudara dan saya cari? Nah, ini pertanyaan yang bagus. What are you looking for? Apa yang Anda cari di dunia ini? Itu harus kita jawab. Kesuksesan, kebahagiaan, ketenaran, kenyamanan hidup. Apa yang Anda dan saya cari sebenarnya? Dan kita bersyukur kedua murid ini berkata kepada Yesus, di mana engkau tinggal Tuhan? Aku gak cari yang lain-lain. Tapi aku mau mencari di mana engkau tinggal Tuhan. Aku ingin bersamamu. Di mana engkau ada, aku ingin ada di situ Tuhan. Dan Tuhan menjawab, come and see. Mari datanglah, lihat. Dan ada satu kalimat yang sangat menyentuh di sini. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Ini Yesus belum punya murid waktu itu. Jadi mereka bertiga. Ada 2 murid waktu itu. Dan dikatakan belum murid. Dan mereka sore itu, malam itu, mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Betapa satu pengalaman yang luar biasa. Tinggal bersama dengan Yesus. Menikmati senja. Menikmati malam hari. Oh, saya yakin ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan bersama dengan Yesus. Menjadi hari yang paling istimewa dalam hidup kedua murid. Di mana mereka bisa bercengkerama dengan Yesus. Mari, inilah tujuan hidup kita sebenarnya. Di mana engkau tinggal? Jangan sampai tujuan kita keliru di dunia ini. Tentu kita membutuhkan semuanya. Kalau kita bilang saya tidak butuh uang, saya tidak butuh pakaian, saya tidak butuh ini pengakuan dari manusia, itu kita naif ya. Kita semua butuh kok. Tapi ada satu yang paling kita butuhkan, yaitu Yesus hadiratnya. Amin. Itu yang harus kita kejar. Mengejar hadirmu. Ya, ada lagu berkata, mengejar hadirmu. Kita harus mengejar dalam hidup ini. Where do you live? Di mana engkau tinggal tuh? Jangan sampai kita terpisahkan. Jadilah seperti Ruth. Ketika sama Naomi disuruh pulang, sudah pulang aja. Kamu masih muda, kamu masih bisa menikah lagi. Tapi Ruth berkata, no, jangan suruh aku pulang mama. Ibu, di mana engkau ada, di situ aku akan ada. Di mana engkau tinggal, di situ aku tinggal. Di mana engkau mati, di situ aku juga mau dikuburkan. Makanya Ruth ini dipakai oleh Tuhan menjadi nenek moyang daripada Raja Daud, sekaligus nenek moyang daripada Mesias. Mengapa? Ya itulah imannya. Iman yang luar biasa. Ya, biarlah ini juga menjadi iman kita. Di mana engkau tinggal? Aku tidak mau terpisah. Yang penting itu kita mau ada di mana Yesus ada. Kita harus kejar Dia dalam hidup ini. Oke? Kita masuk ke yang nomor 2. Kita mau menyoroti dosa yang pertama dan terakhir. Dosa yang pertama itu apa? Dosa yang terakhir itu apa? Nah, saya lebih dulu mau bicara tentang dosa yang pertama. Kejadian pasal 3 ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini dosa apa menurut saudara? Dosa apa? Apa yang dilakukan oleh ular di sini? Dosa dusta. Itu ini kan dusta. Kan Tuhan Allah sudah jelas-jelas berkata, semua pohon boleh kamu makan, kecuali yang satu ini jangan dimakan. Karena pada hari kamu memakannya, pastilah kamu mati. Tapi ular berkata kepada perempuan, oh enggak. Kamu makan tidak akan mati. Jadi dia berdusta. Jadi dosa yang pertama itu dosa dusta. Dan sampai sekarang ini masih dipakai oleh iblis. Dengan cara berdusta. Nanti sampai di akhir zaman dia akan dengan tipu daya yang luar biasa. Dia akan menipu banyak orang untuk mengikuti dia. Bahkan dikatakan kalau boleh orang-orang pilihan pun akan ditipu oleh iblis. Makanya kita jadi anak Tuhan tidak boleh, kita tidak mengerti apa-apa. Kita harus bertumbuh. So kalau tidak bahaya. Paulus kan juga ngomong, jangan sampai iman kita tetap seperti anak-anak yang gampang diombang-ambingkan. Anak-anak itu paling gampang, kasih permen aja ikut sudah. Kasih coklat ikut sudah. Jadi dosa pertama itu dosa dusta. Dan memang itu yang melakukan ya bapak pendusta, yaitu iblis. Memang iblis itu bapak pendusta. Di dalamnya cuma ada dusta. Kalau iblis itu bagikan buah, dibuka, semua isinya dusta. Itu adalah esensi, substance daripada iblis. Dusta, dusta, dan dusta. Nah sekarang masalahnya kita mau melihat dosa yang terakhir itu apa? Coba kita lihat. Dosa yang terakhir itu apa? Ini adalah ayat yang
Nah, Wahyu 22 ini kan Wahyu pasal terakhir dalam Alkitab, ya toh? Di mana dikatakan oleh ayat ini, coba kita baca, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Di luar apa? Di luar kota Yerusalem baru. Kalau di luar kota Yerusalem baru, berarti di mana itu? Ya sudah jawab sendiri. Berarti dia tidak bisa masuk ke kota Yerusalem baru. Tempat tinggal kita yang eternal, yang kekal bersama dengan Tuhan. Dosa yang disebutkan terakhir di sini adalah dosa dusta. Jadi ingat ya, dusta itu bukan hal yang sepele. Banyak orang masih gampang sekali ngomong. Ngomong itu gak bener, ngomongnya dusta. Seolah-olah tanpa rasa bersalah. Kita bisa kepelicuk, tapi kalau kita sampai ngomong yang salah, dusta, minta ampun kepada Tuhan. Dan coba diubah, jangan sampai itu terus-teruskan, saudara. Jangan. Ini dosa yang bukan sepele ini, saudara. Banyak orang berpikir, cuma gitu toh. Kita harus belajar sebagai orang benar. Kita harus ngomong itu yang benar. Makanya ingat, saudara tekankan ini kepada anak-anak saudara, yang terutama di keluarga-keluarga muda. Ini penting. Jangan cuma anak-anak itu cuma ditekankan prestasi, jadi ranking di sekolahan nomor 1. Bukan itu saudara yang penting. Yang paling penting bagaimana mengajar mereka hidup benar. Ngomong yang benar. Jangan sampai anak-anak dari kecil sudah mudah ngomong, mudah berdusta. Itu harus saudara, ya apa caranya? Diubah. Dari akarnya dicabut. Jangan dibiarkan. Makanya kita sendiri sebagai orang tua, ngomong itu harus benar. Jadi ini pelajaran bagi kita semua ya. Nah sekarang kita sampai kepada poin yang terakhir. Bagian yang ketiga adalah saya mau berbicara tentang kata terakhir. Bukan kalimat, kata terakhir di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Nah mungkin saudara tidak memperhatikan ini. Tapi ini punya arti yang luar biasa. Coba kita lihat dulu di perjanjian lama. Nah perhatikan di perjanjian lama karena ini ada sedikit berlainan dengan terjemahan asli. Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia, Maliaki pasal 4 ayat 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Perhatikan. Jadi kata terakhir dalam bahasa Indonesia adalah musnah. Tapi coba kita bandingkan dengan bahasa Inggris yang lebih tepat ya. Dikatakan di situ, lest I come and smite the earth with a curse. Artinya supaya jangan sampai aku datang dan memukul bumi dengan kutuk. Jadi kata terakhir di perjanjian lama itu adalah kutuk. Waduh gak enak ya saudara. Kalau sudah baca sampai akhir kutuk. Waduh gak happy ending ini. Gitu. Kayak sudah lihat film akhirnya lakone mati. Waduh wis. Kan gitu. Udah baca begitu banyak. Kata terakhirnya kutuk. Waduh. Tapi gak usah kaget saudara. Karena perjanjian lama itu kan Taurat. Taurat itu kan cuma 2 sebenarnya. Inti dari Taurat itu cuma 2. Berkat atau kutuk. Kalau kita nurut, kita melakukan Taurat tanpa cacat celah. Ini catatan loh ya. Karena kalau satu salah, semua udah gak berlaku. Jadi kalau kita melakukan Taurat tanpa cacat celah, 10 hukum Allah aja. Tanpa cacat celah, kita diberkati. Tapi kalau ada satu saja, kita salah, maka kita dikutuk. Nah, itu Taurat itu begitu. Makanya gak enak sebenarnya hidup di zaman Taurat itu gak enak. Jadi kita bersyukur kita hidup sebagai umat perjanjian baru ya. Nah kata kutuk itu dalam bahasa aslinya dipakai kata herem. Nah dari kata herem ini muncullah kata haram. Herem haram. Haram. Yang banyak dipakai di sana sini. Haram, ini haram. Tapi sebenarnya kata herem itu arti yang sebenarnya bukan seperti yang kita mengerti sekarang. Biasanya berkata haram itu semua dikaitkan dengan soal makan minum. Tapi sebenarnya kata herem itu artinya dikhususkan untuk dimusnahkan.
Contohnya adalah kota Yeriko. Kota Yeriko itu herem bagi Allah. Makanya ketika Achan menyembunyikan barang-barang dari kota Yeriko yang dianggapnya barang-barang yang bernilai, maka akhirnya Achan dan seluruh keluarganya dimusnahkan. Jadinya dia ikut herem. Makanya Tuhan berkata, semua tidak terkecuali. Makhluk hidup, makhluk mati, benda berharga, nggak berharga. Pokok semua harus diheremkan. Itu pesan Tuhan waktu Yosua mengalahkan Yeriko. Jadi nggak enak. Janjian lama itu nggak enak. Karena ya itu tadi saya katakan berkat atau kutuk. Dan kenyataannya karena nggak ada orang yang bisa menepati Taurat dengan seutuhnya tanpa cacat dan celah, maka hasilnya adalah herem, kutuk. Jadi tidak heran kalau perjanjian lama diakhiri dengan kata kutuk. Haleluya. Tapi kita bersyukur di perjanjian baru kita tidak ada lagi kutuk. Mengapa? Nanti kita lihat. Kata terakhir sekarang di perjanjian baru. Coba kita baca Wahyu pasal terakhir dan ayat terakhir. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya. Betapa enaknya, betapa segarnya, betapa menghiburnya. Ketika kita membaca di perjanjian baru, diakhiri dengan kata, kasih karunia Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yang mengaminkan Alkitab sendiri. Bukan cuma saudara, amin. Tapi firman Tuhan sendiri berkata, amin. Jadi mengapa kok berbeda sekali? Coba kita lihat ayat berikut ini. Nah ini, karena apa? Kok tidak ada lagi kata kutuk muncul? Karena Kristus, kita baca ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi memang tidak ada. Karena apa? Kutuk sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Di atas kayu salib Golgota dia menanggung semua kutuk Taurat itu. Jadi Tuhan Yesus itu bukan karena takut mati, lalu dia dikatakan berdoa sampai berkeringat darah. Memang satu pihak dia juga memang manusia, tentu dia menghadapi penderitaan yang berat ini dia merasa takut. Tapi ada yang lain yang lebih menakutkan penderitaan batinnya ketika dia harus menanggung semua kutuk Taurat. Dia harus ditinggalkan oleh Bapaknya yang selama ini tidak pernah meninggalkan dia. Sebab itu di atas kayu salib dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, dia gak berani manggil Bapak. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak meninggalkan Yesus supaya dia bisa bersama dengan kita. Amin. Supaya saudara oleh Yesus diperdamaikan dan kita bisa bersama-sama dengan Bapak. Begitu cintanya Bapak kepada saudara dan saya. Makanya jangan sampai saudara tinggalkan Tuhan. Jangan sampai kapanpun jangan saudara tinggalkan Tuhan. Nah, saya akan akhiri dengan kata tadi, masih ada yang ingin saya bahas yaitu tentang kata amen. Saya sudah pernah khotbah tentang hal ini, bukan? Amen itu artinya aman. Aman wis pokoknya. Kalau ditutup dengan amen berarti aman wis pokoknya. Jadi amen itu artinya true, artinya benar atau firm, teguh. Pengertian kita dengan kata amin adalah terjadilah demikian. Amin. Haleluya. Ketika kita berdoa, kita akhiri dengan amin. Artinya terjadilah seperti apa yang aku doakan. Terjadilah seperti apa yang firman-Mu katakan. Yesus disebut adalah God of Amen. Wahyu 3:14. Jadi kita bersyukur, kita menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Menjadi umat perjanjian baru. Kita tidak lagi di bawah berkat atau kutuk, tetapi kita hanya ada di bawah berkat Tuhan. Sebab kutuk sudah ditanggung di atas kayu salib. Sebab itu mari kita baca ayat terakhir ini. Bahwa Yesus Kristus itu adalah amin bagi semua janji Allah. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius. Bukan ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.